Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu terkait dengan pengisian angket di akun Sepada Indonesia Kemdikbud. Jadi saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara mengisi angket tersebut. Jadi pertama-tama di browser Bapak Ibu itu silakan diketik Sepada Kemdikbud, itu akan muncul ini ya dengan alamatnya ini https sepada.kemdikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu bisa klik ini. Nah, kemudian bakalan masuk ke home-nya seperti ini, Home Sepada Indonesia. Dan kalau misalkan Bapak Ibu sudah mempunyai akun, itu bisa login ya di sini. Kalau misalkan sudah punya akun, kalau sebelumnya sudah membuat atau register di Sepada Indonesia. Tapi kalau misalkan belum, bisa diklik yang registernya. Kemudian di sini Bapak Ibu silakan diketik first name-nya, last name-nya, occupation-nya bisa Bapak Ibu pilih, misalkan di sini sebagai dosen atau sebagai mahasiswa atau sebagai admin IT kampus gitu ya. Kemudian di sini kalau misalkan lecturer itu pasti masuknya ke NIDN. Bapak Ibu tulis NIDN-nya di sini, dan emailnya harus email institusi Bapak Ibu ya. Jadi misalkan yang akhirnya itu @institutpendidikan.ac.id. Kemudian di sini fontnya apa nomor HP. Kemudian di sini untuk university-nya Bapak Ibu bisa tulis Institut Pendidikan Indonesia, itu bakal muncul gitu ya. Jadi misalkan di sini saya tulis Institut eh, Pendidikan seperti ini, maaf, Institut seperti ini. Itu akan muncul di sininya. Kemudian diklik ya. Kemudian di sini departemennya atau prodinya itu misalkan Bapak Ibu pilih di sini. Ini sudah ada semuanya. Misalkan di sini. Kemudian di sini tinggal klik register ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengisi ini, diklik register gitu ya. Kemudian ya, kalau misalkan sudah register itu biasanya bisa langsung ke login-nya ya Bapak Ibu ya. Ke login-nya, kalau misalkan jadi biasanya setelah diklik register itu muncul nanti membuat maaf, membuat password ya. Biasanya jadi setelah diklik yang register ini biasanya muncul di sebelah sini itu password atau membuat password. Kemudian masukkan password Bapak Ibu, jangan sampai lupa. Kemudian masuk ke login. Nah, di sini masukkan email Bapak Ibu, ya email institusi, kemudian passwordnya apa, kemudian login, gitu ya. Nah, misalkan di sini saya coba login. Nah, ini masuknya ke sini, gitu ya. Ini akun Bapak Ibu, akun Bapak Ibu. Nah, bagaimana ini biasanya kalau misalkan baru register itu masuk ke account settingnya dulu, kemudian mengisi biodata lengkap seperti NIDN, nomor HP, program studi sama perguruan tinggi biasanya langsung otomatis. Nah, kecuali ini nih alamat Bapak Ibu ini biasanya harus diisi ketika sudah register. Nah, ini biasanya ini langsung secara otomatis Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tulis aja misalkan kelurahannya apa, itu langsung masuk seperti ini, tinggal diklik, kemudian nanti disimpan. Kemudian fotonya juga nanti bisa dirubah. Kemudian ininya disimpan. Nah, sukses. Nah, untuk maaf, untuk mengisi angketnya itu Bapak Ibu pilih yang home. Nah, di sini ada angket Bapak Ibu ya, angket sepadan. Kemudian di sini diklik. Nah, kalau ini kebetulan saya sudah mengisi. Nah, kira-kira ya ini saya mengisi supaya bagus ya, gitu ya. Jadi untuk klasterisasi perguruan tinggi ini diisi aja dengan yang bagus-bagus gitu ya. Seperti misalkan di sini apakah perguruan tinggi Anda telah memiliki platform LMS sendiri? Ya memang sudah gitu ya. Bila sudah memiliki LMS, apakah LMS tersebut telah digunakan untuk pembelajaran daring? Ya.
Bila sudah memiliki LMS, apakah LMS tersebut telah digunakan untuk pembelajaran daring? Ya. Kemudian kebijakan, apakah perguruan tinggi Anda telah memiliki kebijakan khusus tentang penerapan e-learning? Ya, ya dengan adanya kita menerapkan LMS, kemudian kita mengadakan workshop sebelumnya gitu ya untuk penerapan e-learning ini. Kemudian apakah kebijakan tersebut telah mulai diimplementasikan? Ya, gitu ya. Apakah kebijakan tersebut telah mulai diimplementasikan di seluruh program studi? Ya, gitu ya. Nah, kemudian untuk kelembagaannya, unit pembelajaran daring itu kan memiliki unit khusus ya, yaitu di akademik dan juga di PDPT gitu ya. Nah, kemudian apakah perguruan yang Anda telah memiliki unit khusus yang tetap dan lengkap dengan struktur organisasi program kerja dan pembiayaan untuk mengelola e-learning perguruan tinggi? Memang kita eh, di perguruan tinggi kita memang belum gitu ya untuk yang struktur organisasinya, tapi kedepannya kita akan bikin gitu ya. Makanya di sini saya tulis saja ya. Apakah unit khusus tersebut telah melaksanakan program kerja dan memberikan implementasi nyata terhadap perguruan tinggi? Itu ya. Kemudian kesiapan fasilitasnya ini saya tulis ya. Jadi dosen kita hampir seluruhnya menggunakan daring gitu ya dalam 2 tahun terakhir ini. Kemudian dari sisi mahasiswanya ini cukup, cukup Bapak Ibu juga bisa mengklik yang baiknya. Kemudian kualitas pembelajaran daringnya itu memang baik, baik. Kemudian evaluasi program dan peningkatan kinerjanya itu cukup, cukup dan juga baik. Jadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu seperti itu untuk angket untuk angket di Sepadanya. Silakan dicoba-coba dan mudah-mudahan seluruh dosen dan juga mahasiswa kita bisa mengisi angket ini di akun Sepadanya masing-masing ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.